Dongeng Putri Tidur. Pada suatu ketika, lahirlah seorang anak bernama Putri Aurora. Putri Aurora adalah sosok yang cantik jelita dengan rambutnya yang berwarna pirang. Seluruh penduduk setempat pun berbahagia atas kelahiran putri yang cantik tersebut. Ketiga ibu peri bernama Flora, Fauna, dan Merryweather pun memberikan doa dan kekuatan sihirnya untuk Putri Aurora. Ketiga ibu peri tersebut menyihir Putri Aurora agar menjadi putri tercantik di dunia. Putri yang periang dan putri yang memperoleh banyak kasih sayang. Kemudian ada pula harapan bahwa Putri Aurora akan mampu menari dengan sangat anggun dan dapat bernyanyi dengan sangat merdu. Tak hanya itu, ibu peri lainnya juga berharap Putri Aurora dapat memainkan alat musik. Namun tiba-tiba, penyihir bernama Maleficent datang menghadiri perayaan tersebut. Penyihir Maleficent merasa marah dan kecewa karena tidak diundang. Penyihir Maleficent pun mengutuk Putri Aurora dengan kutukan berupa jarinya akan tertusuk dengan jarum pintal pada usia 18 tahun. Dan kemudian Putri Aurora akan mati. Raja Stefan dan Ratu selaku orang tua Putri Aurora pun tidak dapat menghindarkannya dari kutukan tersebut. Kemudian penyihir Maleficent pun pergi meninggalkan perayaan tersebut. Salah satu ibu peri pun mengatakan ia tidak dapat membatalkan sihir dari penyihir Maleficent. Namun ia dapat membuat sihir itu menjadi sedikit berubah. Nantinya Putri Aurora tidak akan mati, tetapi ia hanya akan tertidur selamanya, kecuali ia menemukan cinta sejatinya. Sejak saat itu, Putri Aurora selalu dilindungi oleh seluruh anggota kerajaan. Raja memerintahkan untuk seluruh jarum pintal dan alat menjahit yang ada harus dibakar, dan raja juga menetapkan tidak boleh ada jarum pintal satupun di lingkungan kerajaan. Suatu hari, raja dan ratu berinisiatif mengirim Putri Aurora ke hutan bersama tiga ibu peri tersebut. Selanjutnya ketiganya merawat Princess Aurora di dalam hutan dari kecil hingga ia dewasa. Setiap hari, Putri Aurora mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan dibantu dengan ketiga ibu peri tersebut. Putri Aurora tumbuh menjadi gadis yang cantik, pemberani, pintar, baik, suka menari, dan menyanyi. Bahkan Putri Aurora tak segan membantu siapapun yang kesulitan. Princess Aurora membantu ibu peri melakukan tugas yang sebelumnya tidak mereka kerjakan, yakni mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Pada suatu ketika, nyanyian Putri Aurora menarik perhatian salah seorang pangeran yang sedang melewati hutan. Nyanyian tersebut membuat pangeran penasaran akan sumber suaranya. Hingga akhirnya, pangeran tersebut melihat Putri Aurora dan mendekatinya. Mereka berdua pun berkenalan dan masing-masing menceritakan kisah mereka masing-masing. Namun Putri Aurora tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang putri kerajaan. Oleh sebab itulah, ia tidak menceritakan latar belakang tersebut kepada lelaki yang baru dikenalnya tersebut. Dan yang tidak diketahui Putri Aurora bahwa lelaki itu adalah seorang pangeran. Pasalnya, lelaki itu juga tidak mengaku bahwa ia merupakan seorang pangeran. Sesampainya di rumah, Putri Aurora terlihat sangat bahagia dan terus bernyanyi serta menari. Ibu peri itu pun heran dengan sikap Putri Aurora dan menanyakan apa yang terjadi. Putri Aurora hanya menjawab, ia menemukan cinta sejatinya. Hari demi hari berlalu,
Putri Aurora dan sang pangeran saling memikirkan satu sama lain. Keduanya dihantui rasa penasaran kapan mereka dapat bertemu kembali. Hingga pada suatu hari, ketika Putri Aurora genap berusia 18 tahun, ketiga ibu peri, Putri Aurora pun menceritakan latar belakang yang sebenarnya dari Putri Aurora. Putri Aurora yang terkejut pun penasaran dan ingin menemui kedua orang tuanya. Sesampainya di istana, Putri Aurora tidak menemukan kedua orang tuanya karena mereka sedang pergi keluar istana. Hingga kemudian, Putri Aurora pun menunggu dengan mengelilingi istana. Sesampainya di sebuah ruangan, Putri Aurora melihat sebuah jarum pintal dan mesin pemintal yang sangat menarik baginya. Putri Aurora pun mendatangi ruangan tersebut dan berusaha menyentuh jarum pintal itu dengan perlahan. Putri Aurora tidak mengetahui bahwa dirinya telah dikutuk oleh penyihir Maleficent. Akhirnya, Putri Aurora pun jatuh pingsan dan tertidur. Para ibu peri pun merasa gagal melindungi Putri Aurora dan membawanya ke kamar. Kemudian ratu dan raja yang baru datang pun turut mendengar hal tersebut. Seluruh anggota kerajaan merasa sedih atas apa yang dialami oleh Putri Aurora. Entah hanya tertidur maupun meninggal dunia, Putri Aurora tetap terdiam selamanya. Hingga akhirnya penyihir Maleficent pun datang dan merasa bahagia atas kutukan tersebut. Penyihir Maleficent berkata, Putri Aurora tidak akan bisa diselamatkan oleh siapapun karena tidak ada lelaki yang mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, pangeran yang dulu pernah bertemu dengan Putri Aurora pun mencari keberadaan Putri Aurora. Pangeran itu menemukan gubuk yang ditinggali Putri Aurora di dalam hutan, dan sang pangeran pun bertemu dengan ketiga ibu peri. Akhirnya, pangeran itu menceritakan bahwa ia mencari seorang gadis tinggi berambut pirang dan gemar menari serta menyanyi. Para ibu peri itu pun langsung mengetahui bahwa pangeran inilah yang bisa membuat Putri Aurora gembira tak terkira. Pada saat itu, selanjutnya, ketiga ibu peri itu membawa sang pangeran ke istana untuk melihat Putri Aurora. Pangeran yang mendengar kutukan itu pun terkejut dan mendatangi Putri Aurora. Pangeran berharap Putri Aurora bangun dari tidurnya dan mencium keningnya. Tiba-tiba, Putri Aurora terbangun dari tidur panjangnya. Putri Aurora pun mendengar kutukan yang terjadi pada dirinya itu dan meyakini bahwa pangeran itu adalah cinta sejatinya. Kutukan penyihir Maleficent yang gagal itu pun membuat dirinya musnah. Kutukan itu justru merugikan penyihir Maleficent sendiri. Kemudian, Putri Aurora dan sang pangeran pun memutuskan untuk menikah. Seluruh anggota kerajaan pun turut senang mendengar kabar gembira tersebut. Demikianlah kisah dongeng Putri Tidur. Terima kasih, teman-teman, telah menonton video ini.